Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang bagaimana cara pengaplikasian pembagian harta waris dari seorang wanita yang meninggal dunia. Dan wanita ini memiliki harta pribadi murni, bukan dengan suaminya, juga tidak ada kaitannya dengan orang lain. Nah, ketika dia meninggal dunia, wanita ini meninggalkan seorang suami. Suaminya masih hidup. Kemudian wanita ini juga memiliki ibu kandung, memiliki bapak kandung, dan memiliki anak laki-laki kandung. Anak laki-laki kandung. Gitu. Nah, pembagian harta waris ini teman-teman sekalian, bisa jadi angkanya sudah kelihatan berapa rupiah yang ditinggalkan oleh wanita ini ketika wafat. Boleh jadi hartanya itu belum ditaksir atau belum dikalkulasikan karena mungkin dalam bentuk aset benda tidak bergerak seperti rumah, properti, tanah dan lain-lain gitu ya. Sehingga belum muncul angka. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dari pengaplikasian ini jika memang sudah jelas angka nominal yang ditinggalkan. Misalkan wanita ini wafat dengan meninggalkan harta waris sejumlah 6 juta rupiah. Nah, bagaimana cara pembagiannya kepada suami, kepada ibu, bapak, dan anak laki-laki? Nah, sebelumnya tentu ada pertanyaan, ini kan harta murni milik istri. Bahkan dia mungkin mendapatkannya jauh sebelum menikah dengan suaminya. Iya, walaupun ini harta murni milik istri, sebelum dia menikah dengan suaminya, tetap saja hubungan suami dan istri adalah hubungan saling mewarisi. Dari manapun hasil uang atau harta yang dimiliki oleh mereka berdua, istri punya harta pribadi, suami punya harta pribadi, tetap nanti ketika salah satunya meninggal dunia, maka pasangannya pasti menjadi ahli waris tetap, nggak bisa digeser oleh siapapun. Nah, kita akan coba pembagian waris dengan asumsi nominalnya sudah kelihatan, yaitu angka 6 juta ini sudah menjadi angka yang bisa kita hitung. Jadi wanita meninggal dunia dengan meninggalkan harta 6 juta. Dia meninggalkan suami, ibu kandung, bapak kandung, dan anak laki-laki kandung. Maka pembagiannya gini. Untuk suami, haknya adalah 1/4 dari 6 juta. Kenapa 1/4? Karena istri yang meninggal atau wanita yang meninggal ini sudah punya anak, maka suaminya mendapatkan 1/4. Ibu kandung dapatnya 1/6. Kenapa 1/6? Karena wanita ini meninggal dan dia sudah punya anak, maka ibu kandungnya mendapatkan 1/6 dari 6 juta. Kemudian begitu pun dengan bapak, dapat 1/6. Karena wanita ini meninggal dengan meninggalkan anak laki-laki, maka bapaknya dapat 1/6. Sedangkan untuk anak laki-laki ini belum kelihatan angkanya, maka kita sebut sisa. Atau dalam bahasa faraid disebut sebagai asobah. Angka ini namanya angka faraid. Nah, 1/4 dari 6 juta, 1/6 dari 6 juta, 1/6 dari 6 juta. Berarti nanti pembagiannya atau pengaliannya 6 juta dibagi 4 kali 1. Berarti 1.500.000. 6 juta dibagi 6 kali 1. 1 juta pas. 6 juta bagi 6 kali 1. 1 juta pas. Nah, dari 6 juta ini sudah diambil 1,5 juta untuk suami, 6 juta sudah diambil 1 juta untuk ibu, 6 juta sudah diambil 1 juta untuk bapak. Berarti di sini sudah berkurang 3,5 juta. Berarti sisanya adalah 2,5 juta. Nah, 2,5 juta ini disebut sisa atau asobah yang akan diberikan kepada anak laki-laki almarhum. Gitu ya. Jadi saya ulangi, dari 6 juta ini sudah kelihatan diambil untuk suami. Diambil untuk suami 1/4, diambil untuk ibu 1/6, diambil untuk bapak 1/6. Untuk anak laki-laki sisa. Nah, sisanya berapa? Diambil 1.500.000, 1 juta, 1 juta, sudah terkumpul 3.500.000. 3.500.000 dari 6 juta kita maksudnya. Berarti sisanya adalah 2.500.000. Ini nilai asobah atau sisa yang diperuntukkan untuk anak laki-laki. Nah, teman-teman sekalian, pembagian ini adalah pembagian jika wanita ini meninggal dunia dan sudah kelihatan angka nominal berapa yang ditinggalkan oleh
almarhumah. Nah, kemudian yang kedua, kita akan menaksir jika wanita ini meninggal dunia dan punya harta tapi hartanya belum bisa dikalkulasikan karena mungkin masih dalam bentuk nilai yang belum bisa dihitung secara pasti. Nah, kita akan menggunakan nilai yang disebut sebagai taksiran saja. Tetap menggunakan panduan ini, tapi angka yang di sini tidak menggunakan nominal rupiah, tapi menggunakan nominal ra'sul masalah. Gitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah penghitungan jika harta yang ditinggalkan oleh wanita ini belum ketahuan berapa nominalnya. Maka nanti kita menggunakan nilai KPK di sini atau ra'sul masalah. KPK. Nah, KPK-nya berapa? Di sini ketemu angka 1/4, 1/6, 1/6. Berarti ada angka 4, 6, 6. Maka kita akan mencari angka yang bisa dibagi habis oleh 3 angka ini, yaitu angka 12. Karena 12 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi habis 6, 12 bagi 6 bisa. Ya, kita akan memulai satu persatu. 12 dibagi 4 kali 1 berarti 3. 12 dibagi 6 kali 1, 2. 12 dibagi 6 kali 1, 2. Berarti di sini sudah keambil 7 poin. Dari 12 sudah diambil 7, berarti sisanya adalah 5. Nah, 5 ini namanya sisa atau asobah yang diperuntukkan untuk anak laki-laki kandung. Gitu. Berarti yang kita dapatkan adalah ra'sul masalah, angka 12 ini. Nah, nanti suatu ketika harta si wanita ini misalkan dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah yang sulit dibagi, di kemudian hari ternyata bisa laku. Misalkan hartanya laku menjadi 6 juta rupiah gitu. Maka 6 juta rupiah ini nanti bisa dibagi menggunakan angka ini langsung sebagaimana pembagian awal, bisa juga dibagi dengan angka 12 gitu. Jadi kalau 6 juta dibagi 12. Kalau 6 juta dibagi 12 ini berarti hasilnya adalah 500.000. 500.000. Maksudnya nanti kalau kita akan aplikasikan ke dalam angka ini, itu berarti 500.000 dikali 3 berarti 1.500.000. 500.000 kali 2 berarti 1 juta. 500.000 kali 2 1 juta. 500.000 dikali 5 2.500.000 gitu. Ini sama hitungannya sebagaimana tadi. Tapi kalau yang tadi kan dari angka 6 juta langsung dibagi ini. Tapi kalau ini poin yang kedua ini karena kita belum tahu angka awalnya berapa, maka kita menggunakan nilai KPK dari 4, 6, 6 gitu. Jadi gitu teman-teman sekalian, boleh menggunakan salah satu dari dua metode tadi, toh nanti pada akhirnya juga penghitungannya dianggap sama saja gitu. Jadi saya ulangi, wanita meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebanyak 6 juta, suaminya dapat 1/4 atau 1,5 juta dari 6 juta, ibu mendapatkan 1/6 atau 1 juta dari 6 juta, bapak mendapatkan 1/6 atau 1 juta dari 6 juta, dan anaknya mendapatkan sisa yaitu 2,5 juta. Ini kalau ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya maka menggunakan KPK. Berarti suami mendapatkan 1/4 yaitu 3 poin dari 12. Ibu mendapatkan 1/6 atau 2 poin dari 12. Bapak mendapatkan 1/6 dari 2 poin dari 12. Dan anak mendapatkan sisa dari 12 ini berupa 5 poin. Itu teman-teman sekalian, angka ini ada semuanya di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Nanti teman-teman bisa cek di dalam Al-Quran tersebut. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.